Pulang habis nganter dapat oleh-oleh seperti ini. Alhamdulillah. Untung tadi masih pakai celana panjang, jadi lukanya nggak begitu banyak ya. Terus sama sikut juga. Baru saja pulang dari pengajian. Untung tadi pakai jaket lepis dan kendaraan pun cuma pecah sedikit. Alhamdulillah masih diberi keselamatan ya. Dan itu celananya sobek bagian lututnya. Ini jaket yang saya kenakan. Amazing. Lukanya yang kelihatan parah banget tuh bagian ini, tapi nggak begitu parah sih. Ini ntar saya sudah beliin betadine di apotek. Pas waktu kejadian tadi langsung mampir ke apotek membeli betadine ini. Nah, ini ntar saya akan kasih lihat kondisi itunya, motornya seperti apa ya. Nah, betadine langsung saya tetesin di bagian lukanya ya. Saya akan di sini ratain agar luka bisa ketutup semua dengan cairan betadine ini, biar darah nggak mengalir ya. Lumayan pedih juga. Terus ada luka juga di bagian sini, tapi nggak begitu kelihatan ya. Terus di bagian sininya tadi juga udah. Pengalaman yang kedua memakai CB 150R. Ini tadi kejadiannya seperti apa? Kejadiannya saya lumayan nggak ngebut sih, paling di 60-an. Nah, pas waktu nyampe di mau lampu merah di Bangjo, tiba-tiba itu ada, sebelum Bangjo itu ada cairan, mungkin oli kayak. Tadi pas waktu saya cium sih aromanya di situ kayak solar. Nah, itu tumpah di bagian jalan tersebut. Nah, pas waktu tumpahannya di situ, pas waktu saya ngerem di bagian rem depan, akhirnya terus dilosor. Dan posisi motornya langsung ambruk. Di situ banyak pengamen sama anak jalanan. Akhirnya agak dibantuin tadi. Syukurlah, langsung saya beranjak berdiri untuk nangek ke motorku sing tibun. Soalnya mburi-mburine wis akeh kendaraan sing do nunggone. Wis ngono wae sih, langsung bangkit lagi. Cowok kok gitu ya. Nggak sakit sih. Cukup dibuat pengalaman kita, terutama saya, dalam menaiki kendaraan. Oke. Itu dulu review luka yang ada di bagian tubuh saya. Terus luka tatu-tatu atau sobek celana-celana yang saya baru kenakan tadi. Itu ya, saya kasih tahu lagi. Ini dengkulnya, bagian dengkul, karena natai posisi ambruknya kendaraan tadi, akhirnya dia nggak kuat nahan. Akhirnya dia tuh, celana tersebut itu kayak ngangsrok di bagian jalan ya, jalan raya, akhirnya terus sobek kayak gitu. Dan kalau dia nggak kuat nahan, akhirnya ini pun juga yang harus jadi korban. Oke, segitu ya untuk review luka yang ada di badan saya. Untuk tangan yang lainnya masih aman, masih diberi aman ya. Oke. Dan sekarang giliran motornya saya review. Apa aja yang tato dan yang trouble setelah mengalami jatuh tadi. Yang kelihatan di sini adalah jalurnya sudah tidak ada, yang ini aman masih. Terus untuk bodinya, spairingnya juga ini kasar ya. Untung masih ada ini, kalau enggak ya sudah menghantam ini. Dan di tangkinya ada peok segini ya. Ini nggak tahu masih bisa dibenerin atau enggak. Ini kempot ya. Ini mungkin tadi habis kebentur sama stang karena agak kenceng banget pas jatuhnya. Untuk rating belakang aman. Bagian belakang saya pastiin aman semua. Cuma ini tadi posisinya tuh jatuhnya ke sini, jadi ke kanan ya.
ke kanan, terus kita review bagian sini. Nah, ini kabelnya sudah patah, putus ya, lepas atau putus ini nggak tahu, jadi nggak bisa di starter. Nah, untuk starternya pun ini sudah nggak bisa ya, ceduk-ceduk, nggak bisa fungsi. Terus untuk ini kondisi stangnya pun bengkok ya, nggak senter ya, sudah nggak senter, jadi agak kedorong ke sini, agak masuk ke sini gitu, nggak bisa senter ini. Nah, gitu. Nah, posisinya sudah kayak gini ya. Terus ini ketambahan lagi kemarin, terus coba kita geser ke sini lagi. Nah, di sini untuk ratingnya seperti ini ya kondisinya. Karena ini tadi jatuhnya bagian kanan, otomatis yang jadi apa itu tandesan bagian rating sini. Terus ini kondisi lampu depannya ada ruang segini, ini ya, aslinya tuh bisa rapat seperti ini, cuma ini nggak bisa. Terus ini tadi sudah benerin, ini bengkok tadinya, aman, untuk ininya aman. Untuk nggak tahu ini untuk bagian sininya tuh masih bisa lurus center enggak. Menurut pengamat kerangka atau pengamat garpu kayak gini, bisa dikatakan center enggak. Soalnya pas waktu kejadian tadi kurang begitu fokus, nggak bisa ngamatin. Ini baru saya lihatin setelah sudah nyampe di lokasi tempat untuk istirahat. Nah, kalau yang rating yang satunya ini kejadian yang sebelumnya ini sudah retak juga, makanya saya kasih, alasannya saya kasih skotlet yang pelangi ini ya karena di lampu ratingnya bagian sini sudah retak. Nah, begitu sebaliknya malah ini tambahin lagi, jadinya kanan kiri sudah komplit retak semua ya. Nah, ini ntar besok saya akan taruh di bengkel buat memperbaiki, minta tolong sama buat normalin lagi, dan biar enggak biar bisa center lagi. Tapi yang saya sayangkan di sini di bagian tangkinya ini sangat sensitif sekali, kelihatan ini kalau kempot ya. Kalau yang di bagian tangki sebelah sini enggak ya, kelihatan banget itu kalau kempot. Nah, ya yang penting utama itu di badannya ya, masih diberi kesehatan, keselamatan untuk bisa terus lebih hati-hati lagi dalam mengendarai sepeda motor. Nah, itu sih untuk kerusakannya. Coba kita cek lagi bagian belakang apakah ada tambahan lagi. Enggak ada ya. Nah, ini bagian knalpotnya ini. Bagian knalpotnya ada goresan lagi. Ini goresan yang sebelumnya sudah saya tutup menggunakan apa itu? Itu ya, pilok itu ninja itu. Pelok ninja sudah saya semprotkan, tapi ini ketambahan lagi kayak seperti ini ya. Nah, seperti itu sih untuk luka-luka yang ada di kendaraan CBR 150 ini. Nah, seperti itu saya bisa ekspor ke jenengan semua. Nah, ininya ntar besok, nunggulah besok lah. Coba saya lihatin langsung di sini. Ini bisa jenengan nilai sendiri ya. Tentunya ini lebih kedorong ke sini, ini lebih ke sana. Seperti itu ya. Nah, untuk tangkinya kelihatan di sini kempotnya. Di sini ya. Kempotnya, kalau untuk ini pun kelihatan bagian starternya ini. Besok saya akan minta sama bengkelnya buat memperbaiki semua. Kalau misal disanterin butuh dana berapa, budget berapa, baiknya dikomunikasikan terlebih dahulu untuk mengoptimalkan lagi, menstabilkan lagi CB ini bisa kembali pulih lagi ya. Seperti itu. Yang namanya musibah kita nggak ada yang tahu, nggak pernah ada yang tahu. Yang penting ketika kamu mengendarai sepeda motor itu
usahakan safety, terutama pakaiannya safety, pakai helm juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi sesuatu, tidak berlebihan dalam memakan korban ya. Yang korban tuh misalnya yang tangannya kalau nggak pakai jaket terus tangannya lecet, ketika pakai jaket jadi nggak lecet gitu, yang maksud saya korban tuh seperti itu. Banyak korban dalam analogi di tubuh kita sendiri sih, seperti itu yang bisa saya share untuk kalian semua. Semoga di tayangan video ini bisa menginspirasi kalian semua dan bisa menjadikan pengalaman yang saya alami di malam hari ini bisa menjadikan pengalaman untuk yang Anda tonton di tayangan video ini. Lebih hati-hati dalam mengendarai motor, tidak gerusa-gerusu ketika di jalan raya. Oke, sekian video yang bisa share untuk kalian semua, semoga bermanfaat dan terima kasih.